pernah dapat pertukaran mahasiswa tuh ya? Iya. Ke Jepang. Iya. Ini kamu punya perbandingan nggak sih bagaimana kondisi lingkungan di Jambi tempat kita tinggal sekarang dengan di Jepang itu gimana sih kebiasaan masyarakat sana yang di sini? Gitu? Oke. Kalau ngomongin kebiasaan masyarakat tuh 360 derajat lebih ya. 360 derajat balik lagi. Oh balik lagi ya, 180 derajat ya berarti. Pokoknya berbeda banget gitu ya. Kalau di sana itu masyarakatnya tuh kan notabene-nya lebih disiplin. Jadi kalau ada kebijakan, kalau ada hal-hal yang baru dari pemerintah, biasanya mereka tuh excited gitu. Jadi waktu ada, saya tuh pernah dikasih tahu waktu ada ini kan perubahan sistem untuk pengolahan sampah di Jepang itu. Jadi pemerintahnya itu dinas terkait lah ya, dinas terkaitnya tuh kayak buka workshop yang berapa hari tuh, 3 hari apa seminggu gitu, itu buat ngejelasin ke masyarakat yang berdatangan gitu. Jadi selain mereka nyebarin info melalui media atau brosur gitu, mereka juga buka kayak tempat bertanyanya lah gitu ya, apa sih namanya, hotline center ya gitu. Kayak pos gitu atau? Iya, kayak gitu. Jadi memang di situ dijelaskan bagaimana penerapan dari peraturannya itu sendiri kan. Jadi masyarakatnya tuh jadi paham gitu. Dan makin kesini tuh kalau saya lihat ya waktu kemarin di sana tuh rapi banget gitu, sistemnya rapi. Kan kalau di Jambi mungkin kita buang sampah masukin asoy, udah gitu, taruh di kontainer atau di tempat sampah depan rumah gitu kan, diambil. Itu udah paling bersih ya. Nah kalau di sana itu bahkan plastiknya itu ada aturannya. Jadi kalau misalnya sampahnya organik, sampah yang udah busuk, sampah makanan, itu plastiknya tuh harus ada yang label hijau. Jadi masyarakat tuh harus beli plastiknya. Buat buang sampah aja mereka tuh harus modal gitu. Untuk buang sampah? Untuk buang sampah mereka harus modal. Itu salah satu kebijakan dari Jepang sendiri supaya bisa menekan angka sampahnya itu sih, angka timbulan sampah. Terus yang kedua ada penjadwalan. Jadi nggak tiap hari ujuk-ujuk setiap kita masak ikan tiap hari bakal diangkut, enggak gitu. Jadi kalau sampah mudah busuk itu 2 kali cuma seminggu. Jadi ya kita harus pikir-pikir lagi lah kalau mau buang sampah sekali banyak karena bau kan, kita naruh di dalam rumah, nggak boleh di luar rumah. Oh jadi nggak boleh, kalau kita kan kebiasaan nih di daerah perkotaan ini kan sampah diletakkan di depan rumah, nanti ada petugas yang ngambilnya. Kalau di sana? Kalau di sana nggak boleh di depan rumah karena bisa mengganggu kan. Di sana kan karena individualis ya. Pokoknya gue nggak mau ganggu lo nggak boleh ganggu gue kayak gitu kan. Jadi emang sampahnya ditaruhnya di dalam rumah. Nanti kalau misalnya udah ada jadwal, misalnya hari Senin itu pengambilan sampah organik atau sampah mudah busuk itu baru dikeluarkan, ditaruh di ada tempat ini ya, tempat taruhnya. Jadi kayak TPS-nya lah, kalau di kita tuh kontainernya gitu. Tapi kalau di sana nggak bentuknya kontainer, jadi cuman kayak bak, tapi nggak bak gitu. Kalau bak kan tertutup semua, tapi emang kayak L gitu doang gitu. Atau cuman kalau di pinggir jalan tuh pakai jaring doang mas. Jadi sampah kita tuh ditaruh di situ terus ditutupin jaring. Petugas sampahnya datang tuh ngambil, itu ada jamnya juga. Jadi jangan sampai petugasnya udah ngambil kita baru naruh, nggak akan diambil itu. Tadi pakai jaring, artinya jaring itu dibalikin lagi ke kita atau langsung diambil sama petugasnya? Jaringnya itu cuma di apa ya namanya, di tempat stationnya aja gitu. Jadi collection stationnya aja. Jadi jaringnya bukan kita tapi ditaruh di situ aja gitu. Nanti setelah itu dirapikan sama si petugasnya lagi. Jadi kalau repot kalau misalnya ini jam 7, ini petugas mau ambil nih. Jadi kita baru bangun jam 9 nih, biasa anak kos bisa. Sorry aja gitu ya, nggak akan diambil lagi itu sampahnya. Apalagi kalau yang 1 kali seminggu ya, itu biasanya yang kering-kering sih kayak plastik atau kaleng gitu. Nah itu kan sekali seminggu. Jadi kalau misalnya emang kita melewatkan hal itu, ya sudah gitu, tunggu minggu besok lagi baru diangkut. Kita tunggu episode selanjutnya. Jadi beda banget lah intinya gitu. Beda banget. Kegiatan seperti itu kan pernah nggak sih pengalaman di sana ketinggalan buang sampah atau
Pernah sekali. Jadi ya udah kayak gitu, emang kita naruh sampah di dalam kosan jadi ya gitu. Pasrah gitu ya? Pasrah dong. Gimana, soalnya kan di sana juga rada apa ya, rada jet lag gitu kan. Kalau kan beda 2 jam tuh, di sana duluan 2 jam. Jadi kalau di sini jam 12, di sana tuh udah jam 2. Biasanya kita jam 12 belum tidur tuh, di sana jadi belum tidur. Sekarang tuh telat bangun atau ya abis subuh tuh tidur lagi lah jadinya gitu. Kebiasaan jadi. Indonesia ya. Yang berkesan di Jepang itu apa sih? Pengalaman yang berkesan di Jepang apa ya? Banyak sih kayaknya ya. Soalnya saya tuh awalnya tuh nggak tertarik itu mas ke Jepang gitu. Cuman karena saran orang tua kan, karena emang ada, jadi pertukaran pelajar ini programnya kampus, jadi yang biayain kampus. Terus saya bingung kan memilih negaranya yang mana gitu. Jadi akhirnya ya udah nggak apa-apa Jepang aja kata orang tua. Jadi saya ikutin. Di situ saya tuh baru tahu sebenarnya Jepang tuh gimana gitu ya. Terus bahasanya kayak gitu. Jadi emang di sana itu orangnya walaupun kayaknya individualis tapi mereka tuh baik-baik gitu. Saya ketemu orang Jepang rata-rata baik-baik semua sih gitu. Jadi waktu itu pertama kali sampai di Jepang, walaupun saya bareng teman-teman dari Indonesia juga, jadi ada dari universitas lain sih, tapi programnya juga lain, beda sama saya. Jadi saya pergi waktu itu ke kampus bareng-bareng, cuman pulangnya nggak bareng-bareng. Mereka pulangnya malam gitu, saya nggak berani kan pulang malam, baru pertama kali baru sampai di Jepang. Jadi Anak baru kan? anak baru. Anak kemarin sore. Anak baru nggak berani kayak saya tuh dikasih 3 nomor bus mas. Jadi di sana tuh jurusan bus itu kalau angkot di sini kan pakai warna. Kalau di sana tuh bukan hanya warna tapi juga angka gitu. Jadi saya dikasih 3 angka tapi saya cuma ingat 1 angka. Gitu kok ya, kelemahannya saya cuma ingat 1 angka. Jadi saya nungguin bus yang angkanya harus itu kayak gitu. Karena saya takut nyasar. Soalnya waktu pertama kali sampai saya belum dapat pakai internet. Jadi saya nggak bisa menghubungi siapapun kecuali saya pergi ke kayak Alfamart-nya lah gitu ya, atau kalau di sana tuh Sevel ya, 7-Eleven-nya gitu. Jadi naik bus, terus saya ingat waktu pagi itu kalau di busnya itu ada apa ya, ada skema bayar uangnya, skemanya. Jadi kalau misalnya kita tuh di pemberhentian yang keberapa, kita mau berhenti di pemberhentian keberapa, kita harus bayar berapa gitu. Jadi ketahuan di situ. Nah jadi waktu sore itu saya naik, dia tuh udah mau habis gitu rute pemberhentiannya gitu. Terus saya tuh udah nggak enak feel ya, gimana nih. Terus tiba-tiba di halte yang berikutnya dia out of service. Jadi kan berarti udah habis gitu kan, udah habis. Terus udah ditanyain kan sama bapaknya, kamu ini mau kemana gitu, pakai bahasa Jepang lah ya, saya nggak paham ya mau kemana. Terus saya ini deh, saya bilang kan saya mau ke ini Sun Life saya bilang gitu kan. Terus kan beda ya bahasa Inggris Jepang. Jawabnya pakai Inggris. Iya gitu, bahasa Inggris Jepang sama bahasa Inggris biasanya itu kan beda mas gitu ya, beda. Jadi aduh nih nggak bisa nih. Terus ya ingat waktu itu saya pernah moto paginya, moto tempat lokasi saya halte pertama itu, terus saya liatin ke bapak tuh. Terus bapaknya bilang itu Sanribu, Sanribu gitu lah, Sanribu gitu. Oh iya serah lah pokoknya gitu. Aksen Jepangnya yang khas banget. Iya, beda gitu. Akhirnya bapaknya bilang ya udah saya anterin ke perjalanan, bapaknya mau nganterin saya. Ada bus lain yang menuju ke stasiun yang sama, stasiun ke halte yang sama. Jadi saya dibilang, saya turun kamu di halte berikutnya ya. Saya kejar mobil itu, jadi kamu nanti naik halte itu, kata bapaknya. Terus ya udah, terus saya kasih uang ini ya kan, uang ongkosnya kan, saya kurangin gitu dari yang tadi pagi. Terus bapaknya bilang nggak usah karena ini udah out of service katanya kayak gitu. Oh iya udah, tapi baik banget gila. Terus sumpah tuh mikirnya kalau misalnya nih diturunin nggak dikasih tahu arahnya kemana nih, sudah nih nggak tahu lagi. Ya hilang lah di Jepang ya dia. Saya kira cuma di Indonesia ya ada sambung angkot gitu. Ternyata di Jepang ada sambung bus juga. Sambung juga.